Ini muqaddimah tentang sirah sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf. Bukan di jumlah kekayaannya yang membuat kita silau dengan Abdurrahman bin Auf, karena kalau kekayaannya dibandingkan dengan kekayaan Qarun, Allah mengangkat kisah Qarun di dalam Al-Quran dengan jumlah kekayaan yang kalau dibandingkan dengan kekayaannya Abdurrahman bin Auf, kekayaan Qarun masih tetap jauh lebih banyak daripada kekayaan Abdurrahman bin Auf. Tapi bukan kekayaannya yang membuat kita silau, tapi yang membuat kita atau yang bisa menjadikan ibrah bagi kita semua apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya. Sehingga ini terkait dengan sebuah hadis dari Siti Aisyah, walaupun hadis ini oleh para ulama sedikit diperbincangkan, karena ada seorang perawi namanya As-Saydalani. Gara-gara ada seorang perawi namanya As-Saydalani, sehingga sebagian ulama ahlul hadis mengatakan hadis ini dhaif. Akan tetapi banyaknya periwayatan selain dari As-Saydalani membuat para ulama kemudian mengatakan ini ada hadis dhaif, ada hadis dhaif, ada hadis dhaif, tapi karena banyak hadisnya sehingga bisa naik ke tingkat hasan. Hadis riwayat Siti Aisyah. Kita sedikit loncat ke kisah Abdurrahman bin Auf di zaman Utsman bin Affan. Jadi kita akan kembali ke awal-awal. Diriwayatkan anna Aisyah radhiyallahu anha sami'at rajjatan wa aswataha bil Madinah. Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan ada ribut-ribut di kota Madinah, suara-suara berisik di kota Madinah. Faqalat, kemudian kata Siti Aisyah, ma hadza? Ada apa ini? Qalu, kata para sahabat, kata orang-orang, irun qadimat bi ta'amin minasyam li Abdurrahman ibni Auf. Ada rombongan kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. Qila innaha 700 ba'ir. Punya Abdurrahman bin Auf yang jumlahnya 700 onta. 700 onta milik Abdurrahman bin Auf seorang. Biasanya orang Quraisy ketika mereka atau orang-orang Madinah setelah mereka hijrah ke kota Madinah, ketika mereka akan berdagang pergi ke Syam, akan berdagang pergi ke Yaman, bareng-bareng perginya. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika kafilah dagangnya berangkat sendirian. Saking banyaknya. 700 onta itu kalau kita ibaratkan 700 truk. 700 truk datang ke kota Bandung beriring-iringan. Kira-kira berapa konvoinya itu, berapa meter? Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kenapa kita analogikan dengan truk? Karena onta itu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang. Kuda tidak digunakan untuk mengangkut barang. Kuda itu kendaraan transportasi cepat, mobil sportnya lah kalau kuda. Kalau onta itu kendaraan jarak jauh sekaligus untuk menaikkan barang-barang. Jadi mungkin mobil mobil off-roadnya lah. Mobil off-road tapi yang bisa nampung barang di belakang. Mobil off-road yang bisa nampung barang di belakang. Mobil itulah yang tadi disebutkan. Atau mobil truknya. 700 mobil truk datang ke kota Madinah iring-iringan bareng. Kata Siti Aisyah, faj'alaha kulluha sadaqatan 'alal muslimina wa fi sabilillah. Wa dzalika hinama sami'a Aisyah annaha qalat. Ketika Siti Aisyah mendengarkan bahwa 700 onta datang membawa barang dagangan makanan dari kota Syam milik Abdurrahman bin Auf seorang, kata Siti Aisyah begini. Qalat, komentar Siti Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Ini komentar Siti Aisyah ketika yang tahu Abdurrahman bin Auf datang. Kata Siti Aisyah, Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan. Abdurrahman bin Auf masuk surganya dengan habwan itu merangkak. Para sahabat yang mendengarkan hadis ini
para sahabat yang mendengarkan hadis ini kemudian pergi ke Abdurrahman bin Auf. Tidak dalam niat untuk mengadu domba, tapi dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada Abdurrahman bin Auf. Jangan-jangan Abdurrahman bin Auf belum pernah mendengarkan kalimat Rasulullah tadi, sabda Rasulullah tadi. Sebagian sahabat yang mendengarkan Siti Aisyah berkata tadi kemudian pergi kepada Abdurrahman bin Auf, menyambut Abdurrahman bin Auf, kemudian disampaikan dari Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, beliau mendengar Rasulullah bahwa engkau akan masuk surga dengan merangkak. Akhirnya didatangilah Siti Aisyah, kemudian cross check kepada Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah pernah mengatakan demikian. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, saya akan menjadikan seluruh kafilah dagang ini fisabilillah. 700 onta dengan seluruh tunggangannya diberikan kepada seluruh penduduk Madinah. Diberikan kepada seluruh penduduk Madinah. Sampai singkat cerita, ketika Abdurrahman bin Auf masuk ke kota Mekah, para pedagang datang ke Abdurrahman bin Auf. Kata pedagang ini, saya beli barang yang Anda miliki 2 kali lipat. Modalnya berapa? Saya beli 2 kali lipat. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak, terima kasih, ada yang lebih tinggi. Kata yang lain, saya beli 3 kali lipat dari harga modal yang Anda miliki, yang Anda beli. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih, saya ingin yang lebih tinggi. 4 kali lipat. Kata Abdurrahman bin Auf, saya ingin yang lebih tinggi. 5 kali lipat, saya ingin yang lebih tinggi. Kata yang lain, 6 kali lipat, saya ingin yang lebih tinggi. 7 kali lipat, saya ingin yang lebih tinggi. Kata para pedagang, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, di kota Madinah ini tidak ada pedagang sembako selain kita semua, dan yang paling tinggi di antara kita akan menawar harganya 7 kali lipat. Nggak ada yang lebih tinggi. Kata Abdurrahman bin Auf, ada yang lebih tinggi. Siapa? Allah. Allah menawar barang dagangan saya jauh lebih. Sehingga kata Abdurrahman bin Auf, saya akan berikan seluruh barang dagangan saya tidak untuk dijual, tapi untuk diinfakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, seluruh penduduk Madinah memiliki memegang barang dagangan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar membeli korma-korma yang diambil oleh Abdurrahman bin Auf dari Syam, dari Irak. Dikumpulkan korma-korma ini, ibaratnya beginilah, produk yang khas dari suatu daerah, misalkan batik Solo. Mengambil batik dari Solo, kemudian dijual di Bandung. Yang jualan batik Solo di Bandung dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, dibawa barangnya itu ke Solo untuk dijual di Solo. Kurang lebih seperti itu Abdurrahman bin Auf. Mengambil semua korma-korma yang berasal dari Irak, dari kota Madinah. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, saya akan menjualnya di tempat di mana korma ini berasal. Dibawa oleh Abdurrahman bin Auf ke Syam untuk dijual lagi ke Irak. Kata Abdurrahman bin Auf kepada bawahannya, sebelum pergi ke kota Irak, sebelum pergi ke kota Syam, kirim kafilah dagang yang membawa korma ajwa, korma Madinah. Dikirim kafilah dagang, dibagikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketika kafilah dagang ini datang membagikan korma ajwa, orang-orang sudah menunggu kafilah dagang yang berikutnya. Ketika kafilah dagang yang berikutnya datang, ternyata yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf kurma dari Irak, dan seketika itu juga korma dari Irak dibeli oleh orang-orang sana dengan keuntungan 10 kali lipat. Keuntungan 10 kali lipat dari barang-barang yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf di kota Madinah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ketika seseorang memberikan, maka Allah akan menggantinya 10 kali lipat. Ini kisah Abdurrahman bin Auf jauh setelah Rasulullah SAW meninggal. Bukan dari kekayaannya, bagaimana Abdurrahman bin Auf mengumpulkan kekayaan, tapi bagaimana Abdurrahman bin Auf menggunakan kekayaannya. Abdurrahman bin Auf terakhir dengan nama Abdul Ka'bah. Jadi nama aslinya bukan Abdurrahman, nama aslinya Abdul Ka'bah. Di riwayat yang lain Abd Amru, hambanya Amr. Yang paling sahih Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Diganti namanya oleh Rasulullah SAW ketika masuk Islam jadi Abdurrahman. Dan bukan sekali ini saja Rasulullah mengganti nama Abdurrahman.
Contoh misalkan salah satu istri Rasulullah namanya Barrah. Barrah itu bisa dibilang gandum. Ini uniknya bahasa Arab. Beda satu harokat bisa beda makna. Ada bar, ada bur, ada bir. Barra, barrun, birrun, burrun. Hurufnya sama, hanya harokatnya yang berbeda. Barrun itu artinya daratan. Barrun itu artinya daratan. Barrun juga bisa berarti gandum, seperti tadi barrah. Birrun artinya kebaikan. Birrul walidain. Ada lagi burrun. Burrun itu artinya makanan. Barrun, burrun, birrun. Hurufnya sama tapi ketika harokatnya beda, maknanya jadi berbeda. Salah satu istri Rasulullah namanya Barrah, ketika dinikahi oleh Rasulullah diganti namanya jadi Zainab. Dan masih banyak contoh-contoh bagaimana Rasulullah mengganti nama para sahabat, atau Rasulullah apa ya kalau bahasa kita, optimis dengan nama sesuatu. Ketika perjanjian Hudaybiyah, datang orang kafir Quraisy, kemudian Rasulullah bernegosiasi. Rasulullah ingin A, mereka tidak mau. Mereka ingin A, mereka ingin B, Rasulullah nggak mau. Susah, nggak ketemu. Kemudian orang kafir Quraisy mengirimkan utusannya yang lain, namanya Sahal bin Amr. Ketika Rasulullah nanya siapa itu yang datang, namanya Sahal. Sahal itu artinya kemudahan. Kata Rasulullah, sahhalallahu amrakum. Yang datang Sahal, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita semua. Rasulullah bertafaul. Tafaul itu berpikiran positif terhadap sebuah nama. Ada sahabat misalkan namanya Hazan. Hazan itu sedih. Oleh Rasulullah diganti, kamu bukan Hazan, kamu namanya Sahal. Sehingga urusannya sebelum Rasulullah memberikan nama Sahal, urusannya itu selalu sulit, susah, gampang bersedih dan seterusnya. Ketika Rasulullah ganti namanya jadi Sahal, orangnya jadi mudah. Ini juga pelajaran bagi kita ketika memberikan nama anak, berikan nama anak yang memberikan makna yang positif bagi kehidupannya. Itu terkait dengan nama Abdurrahman bin Auf, nama aslinya Abdul Ka'bah. Lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Berarti beda usia dengan Rasulullah 10 tahun. Bedanya 10 tahun, lebih muda 10 tahun. Dan sering kita sampaikan, mayoritas para sahabat usianya di bawah Rasulullah SAW. Paling senior misalkan seperti Abu Bakar, bedanya dengan Rasulullah 2 tahun, 38 tahun. Sehingga kita momen bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu ada perang Badar. Bisa dibayangkan ketika perang Badar, Rasulullah, ini Madinah, ini Badar. Jarak Madinah dengan Badar itu 150 km. Jumlah kaum muslimin 313 orang, dan Abdurrahman bin Auf termasuk di antara sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kendaraan kaum muslimin, alat transportasinya kurang lebih sekitar 70-an. Saat itu Abdurrahman bin Auf masih startup bisnisnya. baru hijrah, baru memulai bisnis, baru 2 tahun, karena perang Badar itu perang yang terjadi di tahun kedua Hijriah, sehingga harta kekayaan Abdurrahman bin Auf belum mencukupi untuk memberikan alat transportasi kepada seluruh kaum muslimin. Sehingga alat transportasinya hanya 70, jumlah kaum muslimin 313 orang, satu onta, satu kendaraan itu digilir oleh 3 orang. Satu onta digilir 3 orang. Jarak 150 km, satu kendaraan digilir 3 orang. Pertanyaannya, masing-masing orang berapa kilometer naik onta? 50 kilo. Berapa kilometer jalan kaki? 100 km. Berapa usia Rasulullah saat itu? 55. Beliau diangkat jadi Nabi usia 40. Dakwah di kota Mekah 13 tahun. Ketika hijrah berarti usia 53. 2 tahun setelah hijrah terjadi perang Badar, usia beliau 55. Berapa usia Abu Bakar? 53. Berapa usia Abdurrahman bin Auf? Beda 10 tahun berarti 45. Bagaimana perasaan para sahabat ketika melihat pemimpin mereka yang usianya di atas mereka masih kuat jalan 100 km?
Sehingga para sahabat melihat pemimpin kita saja yang sudah lebih senior, lebih tua, masih kuat jalan. Para sahabat punya spirit lebih. Saya lebih muda, harusnya lebih kuat. Ini hikmah bagaimana kuatnya fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam, Abdurrahman bin Auf 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Berarti Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang pertama kali, atau as-sabiqun al-awwaluna ilal Islam, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Sehingga seluruh amal ibadah Abdurrahman bin Auf itu ngalir kepada Abu Bakar, ngalir lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Multi level pahala. Multi level pahala. Dan setiap kali kita beribadah, pahala kita juga akan dirasakan oleh orang yang mengajarkan kita ibadah. Setiap kali kita membaca Al-Quran, pahala ngaji kita akan sampai kepada orang yang mengajarkan kita huruf hijaiyah, naik ke atas terus. Mungkin kita tidak tahu ke sahabat siapa nyantolnya pahala kita. Kemudian setelah itu nyantolnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah meninggal, tapi pahalanya terus ngalir. Terbayang seberapa besar pahalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratusan miliar boleh jadi jumlah umat Rasulullah, setiap kali mereka beribadah nyampe pahalanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam di hari kedua ketika Abu Bakar sudah masuk Islam. Padahal saat itu ayat yang baru turun kepada Rasulullah baru surat Al-Alaq. Di riwayat yang lain surat Al-Alaq dan surat Al-Muzammil. Kalau Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat, contoh yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yakinnya ayat yang kita hafal, ilmu agama yang kita miliki hari ini, di hari Rabu tanggal berapa Mei? Sekarang 16 Mei, saya yakinnya ilmu agama kita, ilmu Al-Quran kita, ilmu hadis kita jauh lebih banyak kita miliki dibandingkan yang dimiliki oleh Abu Bakar ketika pertama kali masuk Islam. Apa saja yang Abu Bakar dapatkan dari Rasulullah hari pertama masuk Islam? Wahai Abu Bakar, saya diangkat jadi nabi. Allah menurunkan kepada saya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah itu masih belum banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi minimnya ilmu yang dimiliki oleh Abu Bakar tidak menghalangi beliau untuk mengajak orang lain, untuk berdakwah, mengajak orang lain masuk Islam. Di minggu pertama Abu Bakar masuk Islam, beliau sudah berhasil ngajak 6 orang masuk Islam. Ini jadi cambukan bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Sudah berapa orang yang kita Islamkan? Padahal ilmu agama kita sudah banyak, atau jangan Islamkan lah. Sudah berapa orang yang kita ajak ke masjid minimal, yang kita solehkan minimal seperti itu. Ini yang kedua. Yang berikutnya, Abdurrahman bin Auf ketika masuk Islam, usianya berarti saat itu 30 tahun. Saya tidak menemukan banyak kisah Abdurrahman bin Auf, atau tidak saya temukan banyak bagaimana suksesnya Abdurrahman bin Auf ketika berada di kota Mekah. Suksesnya beliau lebih terdengar dalam masalah bisnis khususnya, lebih banyak terdengar justru ketika beliau berada di kota Madinah. Jadi ibaratnya ketika berada di kota Mekah termasuk pebisnis, tapi bisnis yang standar seperti orang-orang lain. Jauh lebih sukses Siti Khadijah dibandingkan beliau. Termasuk di antara para sahabat yang hijrah ke Habasyah, kemudian balik lagi ke kota Mekah dan ikut ke kota Madinah setelah itu bersama Rasulullah, ikut seluruh perang yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badar beliau ikut, Uhud beliau ikut, Tabuk beliau ikut, semua perang yang diikuti oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini ikut. Sehingga saya ingin memulai cerita Abdurrahman bin Auf ini mulai ketika beliau datang ke kota Madinah, atau sebelum ke kota Madinah. Di antara dialog Abdurrahman bin Auf yang tercatat dalam buku sirah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ketika kita musyrik, kita ini berada dalam kondisi mulia, terhormat.
Tapi ketika kita masuk Islam, kita berada dalam kondisi yang tertekan, dihinakan oleh orang-orang Quraisy dan seterusnya. Kata Rasulullah, saya diperintahkan untuk menahan diri supaya tidak melawan. Tidak melawan. Ini diantara diantara dialog yang saya temukan di dalam sirah, dialog antara Abdurrahman bin Auf dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak menemukan di dalam sirah Abdurrahman bin Auf termasuk di antara para sahabat yang mendapatkan tekanan atau siksaan fisik. Allahu a'lam bishawab, sejauh yang saya cari saya tidak menemukan. Tidak seperti kisah Zubair bin Awam misalkan, bahkan sekelas Abu Bakar sekalipun yang begitu dekat dengan Rasulullah, yang memiliki posisi terhormat di hadapan orang kafir Quraisy, pernah mengalami siksaan fisik. Ketika Rasulullah sedang tawaf, kemudian ada kurang lebih sekitar 10 orang kafir Quraisy mendekati Rasulullah. Yang satu mendorong Rasulullah dari kanan, yang satu dari kiri, yang satu dari belakang. Para sahabat sedang duduk di situ, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Abu Bakar, minggir kalian semua. Tidak ada sahabat yang berani melindungi Rasulullah saat itu. Abu Bakar kemudian berdiri membela Rasulullah, menjauhkan orang-orang tadi dari Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah?" Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya hanya gara-gara ini kalian ingin melukai Muhammad? Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullahnya ditinggalkan, Abu Bakarnya digebugin. Abu Bakarnya disiksa sampai wajahnya itu tidak berbentuk lagi. Saking banyaknya orang yang ngeroyok Abu Bakar. Sekelas Abu Bakar saja pernah mendapatkan siksaan demikian. Namun sejauh yang saya ketahui, Abdurrahman bin Auf tidak mendapatkan hal yang sama. Di antara beberapa sahabat yang tidak mendapatkan siksaan fisik, contoh misalkan Utsman bin Affan. Saya juga tidak menemukan Utsman bin Affan mendapatkan luka fisik di kota Mekah. Termasuk Siti Khadijah karena seorang wanita tidak termasuk aib bagi orang-orang kafir Quraisy untuk melukai seorang wanita, dan seterusnya. Abdurrahman bin Auf di antara para sahabat yang hijrah ke kota Madinah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kisah yang sangat masyhur, dan ini diantara karakter Abdurrahman bin Auf, atau saya bisa katakan ini karakter orang kaya yang hakiki, karakter orang yang bermental kaya. Karakter Abdurrahman bin Auf punya sifat, kata para ahli sirah, afifun, menjaga kesucian dirinya, tidak penasaran dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, tidak aji mumpung. Karakter Abdurrahman bin Auf yang menyebabkan kekayaannya begitu luar biasa, yang luar biasa adalah afif. Sekarang mari kita lihat sejauh apa para ahli sirah sampai bisa mengatakan karakter terbesar dari Abdurrahman bin Auf adalah afif. Pergi dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, meninggalkan semua kekayaannya, bisnisnya, rumahnya, semua kekayaannya ditinggalkan. Datang ke kota Madinah seorang diri. Sehingga kalau kita ingin membaca bagaimana membangun bisnis dari nol, bacalah sirahnya Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf ketika berada di kota Madinah bukan lagi memulai bisnis dari nol, tapi memulai bisnis dari minus. Karena semuanya ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf di kota Mekah. Kemudian bayangkan kondisi kita seperti Abdurrahman bin Auf, tidak punya harta, tidak punya tempat tinggal, bahkan tidak ada pasangan. Saat itu Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Bertemu dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', kata Sa'ad bin Ar-Rabi', "Wahai saudaraku, saya punya harta sekian. Saya punya istri 2. Saya akan bagi setengah harta saya dan akan saya berikan kepada engkau. Dan silahkan engkau lihat istri mana yang saya miliki, yang engkau yang engkau sukai, yang membuat engkau takjub, saya akan ceraikan. Kemudian setelah selesai masa iddahnya silahkan engkau nikahi."
Dan pasti si perempuannya ini juga harus mau. Pasti mau insya Allah dengan Abdurrahman bin Auf. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Ada orang yang menawarkan hartanya, ada orang yang sedang membutuhkan harta. Sekali lagi, ada orang yang sedang tidak punya apa-apa, kemudian ditawarkan modal lah kalau bahasa kita. Ditawarkan modal, ditawarkan keluarga, ditawarkan wanita, ditawarkan istri, ditawarkan perempuan. Antara ithar itu berarti mendahulukan orang lain, dan ini tingkat luar biasa. Tingkat ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah itu berada pada posisi ithar, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tazkiyah, stempel kepada orang-orang Madinah. Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dar. Ini ada di dalam surat walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang mendiami kota Madinah. Allah menyebutkannya dengan ad-dar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Madinah itu cinta kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Ibaratnya beginilah, kalau ada pengungsi ini betul-betul pengungsi datang ke Indonesia tidak membawa modal untuk bisnis muslim. Misal pengungsi dari negara Myanmar, Arakan kemarin, pengungsi Rohingya datang ke kota Bandung, tidak punya modal, tidak punya skill untuk berbisnis, tidak punya skill untuk bekerja, datang ke kota Bandung. Kira-kira seperti apa perasaan warga, seperti apa perasaan kita sebagai orang Bandung yang kedatangan pengungsi? Orang-orang Madinah kedatangan pengungsi kota Mekah. Allah menggambarkan dalam Al-Quran walladzina tabawwa'ud dar, dan para tuan rumah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah ke tempat tinggal mereka, ke kota mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah. Di dalam hati mereka tidak ada sedikit pun kedengkian. Hajah, para ulama menafsirkannya, hajah itu secara bahasa artinya kebutuhan. Ditafsirkan kebutuhan ini atau sesuatu ini ditafsirkan dengan kedengkian. Bisa dibayangkan, pengungsi datang ke kota Bandung mungkin akan berpikir ini sama saja dengan mengurangi jatah lapangan kerja orang Bandung. Kurang lebih seperti itulah. Tapi Allah memberikan tazkiyah, cap stempel kepada penduduk Madinah. Orang-orang Madinah itu yuhibbuna man hajara ilaihim, senang kepada yang datang, cinta kepada yang datang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Tazkiyah yang paling tinggi adalah tazkiyah masalah hati. Sekali lagi, tazkiyah yang paling tinggi adalah tazkiyah masalah hati. Stempel baik itu kalau sudah Allah katakan hati si fulan baik. Beda kalau misalkan begini, oh si fulan rajin datang ke masjid, si fulan sering pakai kopiah, si fulan pakai jenggot, si fulan bajunya selalu koko. Itu tazkiyah dari sisi mazhar, dari sisi penampilan. Dari sisi penampilan itu bisa digunakan, tapi itu tidak menjamin dalam hatinya. Allahu a'lam bishawab, Allah yang mengetahui hati. Tapi kalau Allah sudah katakan hati mereka itu jauh dari perasaan dengki, itu tazkiyah yang sudah luar biasa. Allah mengatakan wala yajiduna fi sudurihim hajah, tidak ada kedengkian sedikit pun pada penduduk Madinah kepada para pengungsi yang datang ke kota mereka. Wa yu'thirun, dan mereka berbuat ithar, mendahulukan saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Secara bahasa khasasah itu di atas jur. Jur itu artinya lapar. Kalau laparnya lapar banget sampai demo di dalam perut. Adzan? Sampai demo di dalam perut, itu bahasa Arabnya khasasah. Jadi meskipun mereka dalam kondisi kelaparan banget, tetap mereka bisa mendahulukan orang lain. Itu karakter Sa'ad bin Ar-Rabi, karakter penduduk Madinah secara umum. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah ini setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى حبيبنا وإمامنا محمد أهل الصدق والوفاء وبعد. Kita lanjutkan kisah bin Auf. Sa'ad bin Ar-Rabi dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad Ar-Rabi, saya punya harta sekian, saya punya istri 2, setengahnya untukmu, untuk istri nanti yang engkau sukai silahkan engkau pilih setelah masa iddahnya habis. Ketika ada orang yang ithar, mendahulukan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan orang lain, dan ini yang terima kasih banyak untuk Ustaz kita Imam yang tadi sudah membacakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka sangat kelaparan, Allah menutup ayatnya dengan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang jiwanya terlindungi dari kekikiran, syuh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Dalam kondisi sangat kelaparan, Allah mengatakan barang siapa yang terlindungi dari kekikiran. Beda kalau kondisinya dalam kondisi berlebih, kemudian Allah mengomentari akhir ayatnya wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Kondisi berlebih rasanya pas kalau ujungnya itu barang siapa yang dilindungi di jiwanya dari kekikiran. Ini Allah berkomentar tentang kekikiran dalam kondisi orang sedang sangat lapar. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan itulah kondisi orang Madinah. Kondisi orang Madinah. Artinya kalau dalam kondisi kesulitan saja mereka masih bisa berbagi, apalagi dalam kondisi berlebih. Contohnya Sa'ad bin Ar-Rabi diberikan kelebihan istri dan kelebihan harta sehingga mendahulukan kepentingan saudaranya. Ithar itu akan cocok kalau bertemu dengan iffah. Ithar tidak akan cocok kalau ketemunya dengan aji mumpung. Ada yang ithar mendahulukan kepentingan orang lain, kesempatan ini nggak cocok, nggak nyambung jadinya. Ithar itu lebih cocok ketemu dengan orang yang afif, yang ifah. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa waladika dullani ala su. Semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Tunjuki saya di mana pasarnya orang Madinah. Cukup ditunjuki pasar. Kenapa? Karena ilmunya punya. Karena ilmunya punya. Datanglah Abdurrahman bin Auf ke pasarnya orang Madinah. Ternyata marketnya, pasarnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ma'rifatul Maidan, observasi pasar. Observasi pasar. Target Abdurrahman bin Auf berada di kota Madinah, bagaimana supaya pasar ini bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi Abdurrahman bin Auf mulainya bukan dari nol, dari minus bahkan. Dari minus. Cita-citanya besar, kemampuannya saat itu masih minim, masih minus. Tapi luar biasa, setiap kali niatnya jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah pasti akan merealisasikan niat seseorang ketika niatnya jujur, walaupun kemampuan yang dia miliki di luar batas jangkauan manusia. Mulailah Abdurrahman bin Auf berbisnis dari nol. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau kalau kita bisnis tidak punya modal, biasanya yang dilakukan adalah mengumpulkan barang-barang sisa yang masih bisa dimanfaatkan. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Tidak punya modal sama sekali. Kalau mau bisa saja minjam, statusnya dari Sa'ad bin Ar-Rabi. Tapi Abdurrahman bin Auf terima kasih banyak. Lebih enak bisnis itu kalau tidak ada campur tangan orang lain. Maka Abdurrahman bin Auf daripada harus ada walaupun statusnya minjam boleh dalam Islam, halal, tapi Abdurrahman bin Auf lebih baik memilih dari nol, tidak ada campur tangan orang lain. Mulai dari barang-barang yang ada di pasar Bani Quraidah, barang-barang sisa dikumpulkan. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf melihat banyak orang-orang Madinah itu kalau berjalan naik kuda, naik keledai, naik onta, jarang yang menggunakan tali pelana. Kalaupun ada, talinya itu standar.
Abdurrahman bin Auf, sekali lagi, pertama observasi pasar jelas. Apa kebutuhan market, kemudian dicari apa yang bisa dimanfaatkan di dalam pasar. Dicari ternyata banyak barang-barang sisa yang bisa dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian dianyam, disusun. Modal pertama bagi orang-orang yang mulai bisnis dari ini, belajar dari kisah Abdurrahman bin Auf. Mungkin di antara kita ada pembisnis yang sudah lebih luar biasa. Hanya kalau kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, ketika mulai bisnis dari nol tanpa modal, modal pertama adalah modal yang jelas modal ilmu, yang kedua modal tenaga. Modal tenaga. Abdurrahman bin Auf mengumpulkan barang sisa, tali temali sisa kemudian digulung oleh Abdurrahman bin Auf, dianyam, dibikin menjadi tali yang unik. Satu-satunya tali yang unik yang ada di kota Madinah adalah talinya milik Abdurrahman bin Auf. Keunikan inilah yang kemudian membuat pasar kota Madinah langsung mengenal Abdurrahman bin Auf. Ingin cepat dikenal harus unik. Istilahnya orang Arab itu kalau ingin terkenal, bul zamzam tu'raf. Kalau ingin dikenal, bul zamzam, walaupun ini ekstrim. Kencingi air zamzam kalau ingin terkenal. Makin ekstrim makin terkenal, makin unik makin terkenal. Akhirnya banyak orang-orang yang menggunakan tali pelananya Abdurrahman bin Auf. Punya modal lah beliau, mulai punya keuntungan, mulai punya harta. Kemudian beliau akhirnya menikah. Akhirnya beliau menikah di malam hari. Kemudian setelah itu menikah ya akad, tapi belum walimah. Pagi harinya ketika selesai sholat subuh, Abdurrahman bin Auf menggunakan pakaian khas pengantin, dicelup dengan za'faran dan seterusnya. Selesai sholat subuh, Rasulullah melihat, "Ma hadza ya Abdurrahman, ma hadza ya Aba Muhammad." Ada apa ini wahai Abdurrahman bin Auf? Bajunya agak beda. Engkau datang ke kota Madinah tidak punya apa-apa, sekarang rada beda. Kata Abdurrahman bin Auf, "Semalam saya menikah wahai Rasulullah. Tadi malam saya menikah." "Dengan apa engkau menikah?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Akadnya dengan apa? Maharnya dengan apa?" "Dengan emas seberat nawah." Nawah itu biji korma. Jadi emas seberat biji korma, itu yang jadi maharnya Abdurrahman bin Auf di awal pernikahan. Maka kata Rasulullah, "Ya Abdurrahman, ya Aba Muhammad, aulim walau bisyah." Walimahlah walaupun hanya dengan satu domba. Jadi hadis tentang walimah itu diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah mengatakan kepada beliau awal Abdurrahman menikah, "Aulim walau bisyah." Walimahlah walau hanya sekedar satu kambing. Banyak ahli fikih, ya, para ulama fikih berpendapat seperti ini, bahwa walimah itu kalau berangkat dari kisahnya Abdurrahman bin Auf akan lebih baik. Ini berangkat dari kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf akad, kemudian pada malam harinya melakukan hubungan suami istri. Besok paginya kemudian Rasulullah tahu, kata Rasulullah, walimah. Di antara ahli fikih mengatakan bahwa walimah itu akan jauh lebih baik dikerjakan kalau seorang pasangan pengantin itu sudah melakukan hubungan suami istri. Berangkat dari kisah Abdurrahman bin Auf. Andai pun dikerjakan sebelum itu tidak masalah, karena itu bukan hal yang sifatnya wajib kalau tidak dikerjakan sampai dosa. Tapi berangkat dari kisah Abdurrahman bin Auf walimah setelah dukhul, ya, setelah terjadi hubungan biologis. Aulim walau bisyah. Walimahlah walaupun hanya dengan seekor kambing. Singkat cerita, Abdurrahman bin Auf kemudian membeli seekor kambing, kemudian walimah. Kembali memulai bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Orang Madinah mereka punya tali pelana yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf. Bangga dengan tali pelananya Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita, Abdurrahman bin Auf semakin lama semakin banyak keuntungannya. Konsep yang kedua Abdurrahman bin Auf, konsep bundling. Bundling. Kalau biasanya orang itu hanya membeli helmnya saja, kalau bahasa kita, membeli tali pelananya saja, karena Abdurrahman bin Auf hartanya sudah semakin bertambah, Abdurrahman bin Auf sekaligus menjual kuda dan tali pelana. Bedanya, kuda di Abdurrahman bin Auf jauh lebih murah, tapi tali pelananya dinaikkan sedikit harganya. Jadi seperti itulah konsep bundling kurang lebih. Siapa yang mau beli kuda di saya itu jauh lebih murah. Tapi kalau beli kuda di saya, karena yang harganya kalau beli dari orang lain itu sama sebetulnya. Hanya saja image-nya kuda di Abdurrahman bin Auf itu jauh
jauh lebih murah. Sehingga banyak yang beli kuda di Abdurrahman bin Auf plus dengan tali pelana uniknya. Jadi kalau tadi startupnya dari nol, mengumpulkan barang bekas, mengumpulkan barang sisa yang bisa dimanfaatkan, kemudian setelah mulai bisa berjalan, mulai ajak, mulai dengan konsep bundling, mulai dengan ke bisnis otomotif lah kalau bahasa kita. Abdurrahman bin Auf bisnis otomotif. Itu sebabnya peninggalan Abdurrahman bin Auf ini, di antara peninggalan Abdurrahman bin Auf ini saya akan bacakan peninggalan Abdurrahman bin Auf. Mata Abdurrahman bin Auf sanat 32 min al-Hijrah. Ketika Abdurrahman bin Auf meninggal di tahun ke-32 Hijriah fi khilafat Utsman, di masa khilafahnya Utsman, wa 'asha 75 sanah kama qila, usianya 75 tahun. Innahu, beliau khallafa alfa ba'ir, meninggalkan 1000 onta. Harta peninggalannya, asetnya. Wa 3000 syah, 3000 domba. Ini kita belum bicara masalah dinar, belum bicara masalah dinar. Ini asetnya. Wa mi'at faras, 100 kuda. Wa kana yazra'u bil jaraf ala 20 nadijan, dan seterusnya. Itu aset-aset Abdurrahman bin Auf. Bagaimana bicara dengan harta kekayaan uangnya? Nah, kita akan lihat. Ini sebisa mungkin saya akan bacakan dengan redaksi yang dikumpulkan dari berbagai referensi, ya, dari berbagai referensi. Jadi sekedar informasi ketika ingin menyiapkan materi ini, saya sering menyampaikan ini, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat, menggunakan aplikasi namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah, sebuah aplikasi semacam ensiklopedia berbahasa Arab. Kemudian di situ kumpulan banyak kitab-kitab sirah. Kemudian saya ketik Abdurrahman bin Auf, maka seluruh kitab-kitab yang menulis kata Abdurrahman bin Auf akan muncul. Kemudian saya saya kumpulkan dan disampaikan. Hanya kadang dengan redaksinya, kadang langsung dengan bahasa Indonesianya. Ini hadis dari Waruwiya an Ya'qub bin Muhammad an Talhah bin Abdullah bin Auf. Diriwayatkan dari Talhah bin Abdullah bin Auf. Kana ahlul Madinah. Dari Abdurrahman bin Auf, kana ahlul Madinah. Dulu orang-orang Madinah, penduduk kota Madinah, iyalan ala Abdurrahman bin Auf. Iyal itu sangat tergantung dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Ini berarti Abdurrahman bin Auf sudah berhasil menguasai pasar. Awalnya menjual tali temali, kemudian bundling dengan kuda. Setelah itu Abdurrahman bin Auf bikin pasar sendiri. Ini pasarnya Bani Quraidah. Abdurrahman bin Auf membeli sebuah lahan. Kata Abdurrahman bin Auf, silahkan yang ingin berjualan di tempat saya, di lahan saya, digratiskan. Lapak gratis. Jualan di Abdurrahman bin Auf, lapaknya gratis. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang kalau di pasarnya Bani Quraidah, pasarnya orang Yahudi itu, pajaknya tinggi, setorannya tinggi, jatah premannya besar. Akhirnya mereka keluar dari pasar Bani Quraidah, pindah ke pasarnya Abdurrahman bin Auf karena gratis. Mulai saat itulah Abdurrahman bin Auf berhasil menguasai pasar. Ini kisah mirip seperti kisahnya Utsman bin Affan yang membeli sumur Raumah. Sumur Raumah, saya kira ini sudah kita sampaikan. Satu sumur, satu-satunya sumur yang ada di kota Madinah, semuanya beli ke orang Yahudi ini. Kata Abdurrahman bin Auf, saya beli dengan harga yang tinggi. Setengah sahamnya saya miliki. Kata orang Yahudi, bolehlah kalau hanya sekedar setengahnya, jangan semuanya, karena kalau semuanya ini satu-satunya sumur. Dibeli setengahnya, sahamnya setengah dibeli oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, kita sehari-sehari, misalkan hari Senin orang-orang bayar beli airnya itu ke orang Yahudi, hari Selasanya ke Utsman bin Affan. Oke, setengah hari, karena kepemilikan sahamnya 50-50. Akhirnya di hari Senin ketika orang-orang itu datang ke orang Yahudi untuk membeli, kata Utsman bin Affan, yang mau ngambil air, silahkan ambil air di hari saya. Katakanlah hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Kalau mengambil air di hari Selasa, di hari Kamis, hari Sabtu, nggak perlu bayar ke saya, gratis. Digratiskan. Apa yang terjadi? Orang-orang akhirnya tidak ada yang datang di hari Senin, nggak ada yang datang di hari Rabu, nggak ada yang datang di hari Jumat untuk beli air ke orang Yahudi. Semuanya datang di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sama, senang gratisan semuanya juga.
Semuanya memudahkan orang yang gratis. Dan ternyata ketika kemudahan itu datang, kata orang Yahudi, sudahlah, kalau begitu saya jual sisa setengah sahamnya lagi. Akhirnya semuanya milik Utsman bin Affan. Itu juga yang terjadi kepada orang-orang Bani Quraidah. Jadi akhirnya Abdurrahman bin Auf berhasil menguasai pasarnya orang-orang Madinah. Maka kata Talhah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Auf, beliau mengatakan, "Kana ahlul Madinah." Orang-orang Madinah itu sangat bergantung kepada Abdurrahman bin Auf. Thuluthun, sepertiga orang Madinah, yuqriduhum malah. Siapa orang Madinah? Orang Madinah itu berarti ada orang Mekah, Muhajirin, ada orang Ansor. Orang Ansor itu terbagi menjadi dua kabilah besar, ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Selain itu, orang Madinah juga ada orang Yahudi, tiga kabilah besar, Bani Quraidah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Dan kata Talhah, semua penduduk Madinah itu sangat bergantung dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Thuluthun yuqriduhum malah. Sepertiga penduduk Madinah, campuran Muhajirin, Ansor, dan Yahudi, itu dihutangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ibaratnya banknya. Abdurrahman bin Auf itu ibarat bank. Butuh pinjaman uang ke Abdurrahman bin Auf, dikasih pinjaman. Wa thuluthun yaqdi dainah. Dan sepertiga penduduk Madinah di hutang-hutangnya dilunasi oleh Abdurrahman bin Auf. Wa yasilu thulutsan. Dan sepertiganya lagi, sepertiga penduduk Madinah itu diberikan hartanya oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memberikan hartanya kepada penduduk Madinah sekedar untuk silaturahmi saja. Kalau yang tadi hutang, kalau yang ini itu pemberian untuk membayar hutang, sisanya diberikan begitu saja. Inilah Allah a'lam bishawab. Yang jelas ini diantara faktor terbesar Abdurrahman bin Auf berhasil mengembangkan bisnisnya, memberi, kemudian mendapatkan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Abdurrahman bin Auf ketika bisnisnya sudah semakin besar, di tahun ke-87 atau 8 Hijriah, Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid dalam kondisi kafir sejak zaman Rasulullah diangkat jadi nabi, 13 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah, Khalid bin Walid kafir. Hijrah Rasulullah ke kota Madinah, Khalid bin Walid masih kafir, sehingga di perang Uhud Khalid bin Walid memerangi Rasulullah. Perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. 4 Hijriah Khalid bin Walid masih kafir. 5 Hijriah Khalid bin Walid masih kafir. 6 Hijriah Khalid bin Walid masih kafir ketika Rasulullah datang ke kota Mekah untuk umrah. Khalid bin Walid termasuk yang menghadang Rasulullah supaya tidak masuk ke kota Mekah. Kembali Rasulullah ke kota Madinah di tahun ke-7 Hijriah, datang Khalid bin Walid ke kota Madinah untuk mengucapkan syahadat. Berarti setelah berapa tahun Rasulullah berdakwah? 13 tahun di kota Mekah, tambah 7 tahun di kota Madinah, 20 tahun. Berarti jaraknya Khalid bin Walid masuk Islam dengan jaraknya Abdurrahman bin Auf masuk Islam juga 20 tahun. Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, ini yang diceritakan oleh waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita. Kata Abu Hurairah, kata beliau begini, "Kana baini wa baina Khalid bin Walid al-Walid wa Abdurrahman ibn Auf syai'." Ada sesuatu urusan antara saya, kata Abu Hurairah, kemudian Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Di riwayat yang lain disebutkan pihak yang sedang bersengketa itu antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Entah urusan persengketaannya masalah apa tidak disebutkan secara spesifik. Intinya fihi syai', ada sesuatu. Ada sesuatu. Yang jelas bukan urusan masalah akhirat. Yang jelas kalau fihi syai' biasanya masalah dunia. Artinya apa? Di antara para sahabat, bahkan ketika Rasulullah bisikan itu pasti ada. Sampai Khalid bin Walid yasubbu Abdurrahman, mencela Abdurrahman bin Auf, mengejek Abdurrahman bin Auf. Disampaikanlah peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil Khalid, dipanggil Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian
mencela sahabat-sahabatku. Siapa yang mencela? Khalid kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi bagaimana Rasulullah mengatakan jangan mencela sahabatku? Padahal yang mencela Abdurrahman bin Auf juga sahabatnya Rasulullah. Sehingga dari sini para ulama kemudian mengatakan para sahabat itu derajatnya beda-beda. Enggak semuanya berada dalam satu derajat. Memang para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara para sahabat semuanya tidak dalam satu derajat yang sama. Sehingga Abu Bakar jelas keutamaannya di atas Umar bin Khattab, Umar bin Khattab di atas Utsman, Utsman di atas Ali, dan seterusnya. Khalid bin Walid jelas di belakang Abdurrahman Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Masuk Islamnya saja 20 tahun lebih telat daripada Abdurrahman bin Auf. Maka kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Atau misalkan seperti sebuah peristiwa namanya dirahasiakan di dalam sejarah, dalam sirah. Peristiwa ketika Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk mengambil uang zakat ke sebuah kabilah. Ketika utusan Rasulullah ini datang ke kabilah tadi, sahabat tadi, utusan Rasulullah tadi melihat kabilah tadi sudah berada di luar pintu kota. Kemudian berpikiran, ini orang-orang tidak mau menyerahkan zakat, mereka kemungkinan akan menangkap saya. Kalau saya datang ke kota mereka, kemungkinan saya akan ditangkap, saya akan dibunuh. Karena mereka toh keluar dari kotanya, keluar dari gerbang kota, berdiri berbaris, sepertinya mereka menghadang kedatangan saya sebagai utusan Rasulullah. Itu sahabat. Pulanglah sahabat ini ke Rasulullah. Kata orang ini, ya Rasulullah, kabilah fulan, kabilah anu, mereka ingin membunuh saya, mereka tidak mau bayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dikirim Khalid cross check. Benarkah mereka tidak mau bayar zakat? Akhirnya Khalid datang ke kabilah yang dimaksud. Ketika Khalid datang, orang-orang masih sholat, adzan masih berkumandang, dan seterusnya. Kemudian Khalid nanya, apa yang kalian lakukan ketika utusan Rasulullah datang kemari untuk mengambil zakat? Kata mereka, dulu ketika utusan Rasulullah sudah berjanji dengan kami akan datang di tanggal sekian bulan sekian, kami bersiap untuk menyambut utusan Rasulullah, sehingga kami keluar dari kota menunggu di luar gerbang. Namun ketika utusan Rasulullah datang, dia pulang, padahal kami sudah siap menyambut. Siap menyambut. Sementara sahabat Rasulullah ini menyangka bukan untuk disambut, kayaknya ini orang ingin dihadang, ingin ditangkap, ingin dibunuh. Kembalilah Khalid bin Walid kepada Rasulullah dan sebagian sahabat yang lain yang ikut dalam misi tadi. Kembali ke Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, mereka dalam kondisi muslim, mereka dalam kondisi siap membayar zakat, hanya ada salah faham. Turunlah surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu. Siapa yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat fasik di ayat ini? Apakah orang kafir? Bukan. Orang muslim. Orang muslim yang hidup di zaman Rasulullah. Sehingga kita tidak tahu siapa utusan Rasulullah saat itu. Dirahasiakan namanya di dalam sejarah. Artinya apa? Bahwa di antara para sahabat hal-hal ini terjadi, tapi tidak mengurangi kemuliaan mereka karena Allah sudah ridho kepada mereka. Artinya apa? Sahabat itu manusia biasa seperti kita, tidak maksum seperti Rasulullah SAW. Ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tapi kesalahan yang mereka lakukan masih jauh lebih kecil dibandingkan pengorbanan yang mereka berikan untuk Islam. Intinya kita kembali ke kisah Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ada gesekan, Khalid kemudian mencela Abdurrahman bin Auf. Dipanggil dua-duanya, kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Kepada Khalid tentunya. Kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, mereka yang mengejek saya ya Rasulullah, mereka yang menekan saya duluan. Entah apa yang dibahas, apakah Khalid masa lalu yang memerangi Islam atau apapun urusannya, atau karena ayahnya Walid bin Mughirah, tidak disebutkan dalam sejarah, dalam sirah apa yang menyebabkan perselisihan tadi. Kata Rasulullah, dan kita pun jangan menekan Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid ini Saifullah, pedangnya Allah, sabballahu alal kafir, yang dengannya Allah akan mencurahkan azab kepada orang-orang kafir. Kemudian kata Rasulullah, lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban lam yudrik mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah, kalaulah seandainya, ini Rasulullah bicara kepada Khalid
yang notabene Khalid masih sahabat Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Khalid, kalau seandainya salah seorang di antara kalian, yang dimaksud Khalid, kalaulah seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebanyak mithla Uhudin zahaban, gunung Uhud, kita yang sudah pernah pergi umroh tahu betul bagaimana besarnya gunung Uhud. Kalaulah gunung Uhud itu berubah jadi emas dan kita miliki emas sebesar gunung Uhud, entah berapa ton, gunung Uhud kita miliki, kemudian kita infakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, lam yudrik mudda ahadihim wala nasifah. Pahala infaknya yang sudah berinfak dengan satu gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud, itu pahala infaknya tidak sama dengan pahala infak Abdurrahman bin Auf yang hanya berinfak dengan mud. Mud itu ukuran satu genggam tangan, satu kepala tangan. Ini satu mud. Kalau Abdurrahman bin Auf berinfak dengan satu mud emas, itu tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang berinfak dengan satu gunung Uhud emas. Dan Rasulullah bicara ini kepada siapa? Bukan kepada kita, tapi kepada Khalid ibn Walid. Artinya apa? Artinya pahala Abdurrahman bin Auf begitu luar biasa. Kalau hanya satu genggaman tangan saja tidak bisa ditandingi dengan satu gunung Uhud emas, kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf berinfak. Abdurrahman bin Auf bukan infak dengan satu genggaman tangan, tapi Abdurrahman bin Auf seperti yang tadi kita sampaikan, sepertiga penduduk Madinah itu berhutang kepada Abdurrahman bin Auf, sepertiganya lagi dilunasi hutangnya, sepertiganya lagi diberikan hartanya oleh Abdurrahman bin Auf secara cuma-cuma. Maka ya bisa diterka seberapa banyak hartanya Abdurrahman bin Auf. Di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf, bagaimana perasaan kita, saya atau kita semua, ketika jadi imam, Assalamualaikum warahmatullah, balik badan, ternyata ada orang yang masbuk, yang masbuknya ternyata Abdurrahman As-Sudais, imam Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullah, kayaknya kenal, disidik-sidik, googling, oh betul, ternyata Abdurrahman As-Sudais. Atau misalkan orang terkenal lah, ternyata di belakang kita yang masbuk itu misalkan siapa, ulama, Habib Rizik. Ternyata Habib Rizik menjadi makmum kita dan sholat di belakang kita. Kira-kira apa perasaan kita? Udah selesai sholatnya, nggak ada grogi lagi. Kita baru tahu setelah selesai sholat. Ketika salah, ada perasaan bangga, senang. Itulah Abdurrahman bin Auf. Jadi hanya ada dua sahabat yang pernah jadi imam Rasulullah SAW. Satu, Abu Bakar. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf. Yang menceritakan ini Mughirah bin Syu'bah. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Ketika perang Tabuk, sebelum waktu subuh datang, Rasulullah pergi menjauh untuk buang hajat, ditemani oleh Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini sahabat yang selalu membawa air untuk Rasulullah, air untuk wudu, air untuk buang hajat dan seterusnya. Pergi dengan Mughirah bin Syu'bah, kemudian Rasulullah buang hajat karena kondisinya dalam perang, ya, perang Tabuk, maka pakaian Rasulullah pun jauh lebih lengkap, jauh lebih lebih ribet lah dibandingkan dengan pakaian di dalam kota. Sehingga ketika untuk buang hajat butuh waktu lama, untuk buka baju, untuk wudu butuh waktu lama, kemudian untuk sholat juga butuh waktu lama. Ketika selesai Rasulullah wudu, Rasulullah kembali ke barak, ya, kembali ke tempat kumpulnya kaum muslimin. Orang-orang sedang sholat. Rakaat kedua, sholat subuh. Siapa yang jadi imam? Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini tawadunya Rasulullah SAW. Rasulullah datang, kemudian barisan bersama dengan para sahabat. Masbuk satu rakaat. Ketika Abdurrahman bin Auf salam, Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada yang berdiri. Rasulullah dan Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah dengan Mughirah bin Syu'bah. Apa yang terjadi? Orang-orang gelisah, galau, termasuk Abdurrahman bin Auf. Kita sudah mendahului Rasulullah SAW, merasa tidak nyaman. Jadi siapa yang lebih dulu menjadi imam bagi Rasulullah, Abu Bakar atau Abdurrahman bin Auf?
Abdurrahman bin Auf lebih dulu. Kalau Abu Bakar itu menjadi imam ketika Rasulullah sakit, dan sakitnya Rasulullah itu di akhir-akhir usianya. Sementara Abdurrahman bin Auf lebih dulu jadi imam bagi Rasulullah ketika Rasulullah masih sehat. Akhirnya kaum muslimin banyak berzikir, banyak bertasbih, khawatir dengan diri mereka karena mendahului Rasulullah SAW sholat. Gawat, jangan-jangan Rasulullah marah dan seterusnya. Khawatir ketika selesai sholat Rasulullah mengatakan, kenapa kalian mendahului saya, dan seterusnya. Bayangkan perasaan para sahabat. Para sahabat ketakutan, termasuk Abdurrahman bin Auf. Jadi betul, ada groginya sedikit, ada takutnya sedikit selesai sholat. Kemudian selesai Rasulullah SAW sholat, kemudian Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Kata Rasulullah, tebak apa kata Rasulullah? Asabtum, ahsantum. Kalian benar, kalian bertindak benar dan kalian bertindak bagus. Artinya ketika ada imam rawatib, imam yang rutin menjadi, ada orang yang rutin menjadi imam kemudian terlambat dan sudah lewat waktu menunggunya, ya, persis seperti kondisi tadi. Jadi Rasulullah kenapa terlambat datang? Karena Rasulullah saat itu datang hajatnya, untuk buang hajat, mendekati waktu subuh. Kemudian yang namanya buang hajat pada saat itu harus pergi jauh, ya, tidak seperti kita tinggal pergi ke toilet. Zaman dulu karena saat itu serang perang Tabuk, dan harus menjauh dari orang-orang, ke padang pasir, jalan dulu jauh, kemudian bajunya juga ribet. Akhirnya Rasulullah datang ketinggalan 1 rakaat. Tapi kata Rasulullah, ahsantum asabtum. Kalian sudah bertindak benar, kalian sudah bertindak bagus. Kebanggaan bagi Abdurrahman bin Auf. Karena tidak ada seorang pun yang pernah menjadi imam kecuali Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abu Bakar sendiri merasakan perasaan yang sama ketika Rasulullah sakit. Kemudian kata Rasulullah kepada istrinya, muru Abu Bakrin ayyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar supaya jadi imam sholat dengan orang-orang, supaya jadi imam sholat. Akhirnya Abu Bakar sholat. Awalnya Rasulullah merasa tidak bisa bangkit, tapi di tengah-tengah ketika Abu Bakar sholat, Rasulullah berusaha untuk bangkit. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumah, dan yang sudah pernah ke Masjid Nabawi bisa terbayang. Ini rumah Rasulullah, ini Masjid Nabawi, samping-sampingan, sehingga ketika Rasulullah keluar rumah, orang-orang semuanya bisa tahu, oh Rasulullah keluar rumah. Dan Abu Bakar tahu kalau Rasulullah keluar rumah datang untuk sholat. Abu Bakar juga merasakan perasaan grogi tadi. Ada keinginan Abu Bakar untuk mundur, untuk mempersilahkan Rasulullah jadi imam, tapi kata Rasulullah dipersilahkan untuk terus jadi imam. Sebuah kebanggaan ketika jangankan Rasulullah lah yang jadi makmum, Imam Masjidil Haram jadi makmum di belakang kita. Sudah luar biasa. Mertua jadi makmum di belakang kita. Itu saja sudah bikin luar biasa. Ini Rasulullah yang jadi makmum di belakang Abdurrahman ibn Auf. Yang berikutnya di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf di dalam sebuah riwayat, ketika Abdurrahman bin Auf, wa kana Abdurrahman bin Auf yuhafiz ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi wa yatafaqqadu ahwalahun. Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah meninggal menanggung seluruh kebutuhan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah semuanya jadi janda, semua istri Rasulullah ketika Rasulullah meninggal, dan yang menanggung semua kebutuhannya adalah Abdurrahman bin Auf. Teringat dengan hadis Rasulullah, Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah bersabda, alladzi yuhafidhu ala azwaji min ba'di huwa as-sadiq al-bar. Yang menjaga istri-istriku setelah peninggalanku, maka dia adalah orang yang sadiq, orang yang jujur, al-bar, dan orang yang baik. Kisah berikutnya dari Abdurrahman bin Auf ketika akan meninggal. Sebelum meninggal, pernah Abdurrahman bin Auf kumpul makan dengan para sahabat. Makanan yang enak. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf diam, nangis, kemudian meninggalkan makanan. Kata Abdurrahman bin Auf, dulu kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji di kota Mekah dengan berbagai macam kesulitan, kita sabar.
ketika Allah membukakan dunia kepada kita, kita tidak sabar. Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Mus'ab bin Umair ketika dia meninggal dalam kondisi yang kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, kain kafannya ditarik ke kepala, kakinya, ini kata Abdurrahman bin Auf, kalau ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Mus'ab bin Umair lebih baik dari saya. Hamzah bin Abdul Muttalib lebih baik dari saya. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Padahal siapa yang lebih baik, Mus'ab atau Abdurrahman? Jelas Abdurrahman lebih baik daripada Mus'ab. Kenapa? Abdurrahman bin Auf masuk Islam lebih dulu daripada Mus'ab. Abdurrahman bin Auf masuk Islam lebih dulu daripada Hamzah. Tapi ketawaduan beliau yang menyebabkan beliau mengatakan orang lain selalu lebih baik daripada saya. Kaya, banyak sedekah, kemudian tawadu, modal yang luar biasa. Setelah itu afif, tidak penasaran, tidak ada sesuatu dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya khawatir, saya takut, saya termasuk orang yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ini di dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Al-Ahqaf, wa yawma yu'radul ladzina kafaru wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Hari ini Abdurrahman bin Auf ketika kumpul makan-makan dengan para sahabat, makanannya halal, makanan yang enak. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, saya khawatir termasuk di dalam ayat wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Hari ketika orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka, kemudian dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah menghabiskan balasan akhirat itu dengan kenikmatan di dunia dan kalian bersenang-senang di dunia. Kata Abdurrahman bin Auf, saya khawatir kalau saya makan terlalu enak, balasan saya di akhirat nanti akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas Allah tidak akan mengurangi balasan bagi Abdurrahman bin Auf. Tapi saking zuhudnya Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan sebuah nikmat yang halal, Abdurrahman bin Auf meninggalkan nikmat tersebut. Tentu tidak untuk niat mubazir, karena pada akhirnya sahabat yang lain yang menghabiskan. Tapi bagaimana Abdurrahman bin Auf punya kontrol diri yang kuat. Setiap kali nikmat yang dia berikan selalu berpikir, di ayat ini surat Al-Ahqaf ayat 20, jangan sampai tambahan nikmat yang Allah berikan kepada saya ini menjadi sebab berkurangnya balasan yang Allah berikan di akhirat nanti. Sebagai penutup dari kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh para tabi'in, wahai Ali bin Abi Thalib, tolong jelaskan kepada saya tentang dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, mau penjelasan yang panjang atau yang pendek? Kata orang-orang, yang pendek sajalah. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu haramnya neraka, halalnya hisab. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Dunia itu haramnya neraka, halalnya hisab. Mau punya dunia besar berarti hisabnya semakin susah. Kalau ingin dapat yang haram, dapatnya semakin ujungnya akan menjadi neraka. Tidak dapat dunia tidak masalah, berarti tidak akan dihisab. Singkat, padat, jelas. Ad-dunya haramuhu nar wa halaluhu hisab. Haramnya neraka, halalnya hisab. Nyambung dengan hadis Rasulullah di hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan melangkah kaki seorang hamba di atas siratal mustaqim. Ini padang mahsyar, ini surga, ke surga Allah membentangkan sirat. Setiap orang akan meniti sirat, dan Rasul yang pertama kali meniti sirat semuanya terdiam, tidak ada yang berbicara, hanya para Rasul yang mengatakan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kalau dia terjatuh, di bawahnya ada neraka. Jadi ini padang mahsyar, di bawahnya ada neraka, kemudian di sebelah sini surga. Dari padang mahsyar ke surga harus meniti sirat. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba di atas sirat sampai ditanya 4 hal, kata Rasulullah. Yang pertama, an umrihi fima afna, usianya untuk apa dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dia gunakan.
Hadirin rahimakumullah, katakanlah umur umat manusia itu, umur umatnya Nabi Muhammad 0 sampai 63. Allah tidak akan bertanya kepada kita 0 sampai balik, nggak akan ditanya. Yang akan ditanya dari balik sampai 63. Masa muda itu dimulai ketika balik sampai usia 40 tahun. 40 tahun. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, sampai usia 40 tahun itu disebut dengan syabab, usia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian sisanya 40 sampai 63. Jadi pertanyaan yang pertama itu pertanyaan dari Allah, seolah Allah bertanya, usia 40 sampai 63 untuk apa engkau gunakan? Usia balik sampai usia 40 untuk apa engkau gunakan? 0 sampai balik enggak akan ditanya oleh Allah. Pertanyaan pertama tentang usia. 1, 40 sampai 63 sampai meninggal, kemudian masa muda. Pertanyaan yang kedua, wa an malihi. Akan ditanya setiap orang tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan untuk apa dia keluarkan. Makin sedikit harta yang dimiliki, makin sedikit pertanyaan yang didapatkan. Makin banyak harta yang dimiliki, makin banyak pertanyaan yang didapatkan. Nyambung dengan hadisnya Rasulullah, kata Rasulullah, saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Adakah kaitannya dengan pertanyaan yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf? Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau menggabungkan semua hadis, boleh jadi lamanya Abdurrahman bin Auf ketika meniti Shiratal Mustaqim karena begitu banyaknya harta yang diberikan Allah kepada Abdurrahman bin Auf. Dan kata Ali bin Abi Thalib, halaluhu hisab, haramuhu nar. Harta Abdurrahman bin Auf jelas halal semuanya, pasti halal semuanya. Karena halal semuanya, urusannya hisab di akhirat. Ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, Abdurrahman bin Auf menangis. Sampai kata para sahabatnya, kenapa engkau menangis? Kata Abdurrahman bin Auf, ini diriwayatkan, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lamma hadarathul wafah, ketika kematian datang, baka bukaan syadidan, menangis sejadi-jadinya. Fasuila an dzalik, ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Faqala, kata Abdurrahman bin Auf, mata Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Kembali mengulangi, Mus'ab bin Umair ketika meninggal dia lebih baik dari saya. Falam yujad lahu ma yukfanu fih. Dia tidak mendapati apa yang bisa menutupi dirinya sendiri. Kain kafannya itu tidak punya. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, khiyarukum linisa'i. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada wanita-wanitaku, kepada istri-istriku. Fa awsa Abdurrahman ibn Auf lahunna bi hadiqatin quwimat bi 400,000. Abdurrahman bin Auf mendengarkan hadis Rasulullah tadi, kemudian Abdurrahman bin Auf mewasiatkan. Fa'awsa, namanya wasiat itu berarti setelah meninggal. Ini sekali lagi, sekaligus kita menghitung seberapa besar kekayaan Abdurrahman bin Auf. Fa'awsa Abdurrahman ibn Auf lahunna. Abdurrahman bin Auf berwasiat untuk memberikan hartanya kepada istri-istri Rasulullah bihadiqatin, dengan sebuah taman. Quwimat, nilainya bi 400,000 dirham. Akhrajahul Hakim wa qala sahhahu ala syart Muslim. Hadisnya sahih. 400,000 dirham. Kalau 1 dirham perak itu harganya sekitar 50.000. 400.000 dikali 50.000. Tolong hitungkan berapa rupiah? Banyak. 400.000 dikali 50.000, nolnya sudah 6, 400 sudah 2, 50 sudah 3, berarti sudah miliar. 4 dikali 20 miliar. 20 miliar rupiah diwasiatkan untuk istri Rasulullah SAW. Itu aset yang tidak bergerak. Kalau tadi 1000 onta, kemudian 100 kuda, 3000 domba. Kemudian kebunnya yang diwasiatkan, ini yang diwasiatkan 20 miliar. Dan ingat, wasiat kata Rasulullah SAW itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kita misalkan meninggal, atau misalkan ada saudara kita yang meninggal, hal yang pertama yang harus dilakukan bayar hutang-hutangnya dulu.
Kalau hutang sudah lunas, kemudian uang digunakan untuk membeli kain kafan, biaya pekuburan dan seterusnya. Kalau misalkan kuburannya harus sewa, dari harta si mayit. Kalau misalkan harus beli dari harta si mayit. Selesai urusan masalah hutang, selesai urusan masalah pekuburan, pemakaman, kain kafan dan seterusnya. Kalau masih ada sisa harta, dikeluarkan untuk wasiat. Maksimal wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3, dan wasiat hanya boleh kepada orang-orang yang bukan ahli waris. Maksimal 1/3. Katakanlah hartanya 3 miliar, maka untuk wasiat itu tidak boleh dari 1 miliar untuk wasiat. Sisanya kemudian setelah itu untuk yang pertama tadi membayar hutang, kemudian wasiat. Setelah wasiat diberikan, baru setelah itu bagi waris. Jadi dari bagi waris itu terakhir setelah urusan si mayit atau janji si mayit selesai. Sekarang kita kembali ke fa'ausa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mewasiatkan 20 miliar aset yang tidak bergerak, aset yang aset yang diam, aset yang tidak bergerak, 1 kebun. Saya yakin itu kurang dari 1/3. Harta Abdurrahman bin Auf 20 miliar itu jelas kurang dari 1/3. Andai, katakanlah, andai ini 1/3-nya harta Abdurrahman bin Auf, berarti harta Abdurrahman bin Auf ketika beliau meninggal dikali 3, berarti kurang lebih sekitar 60 miliar. Itu harta yang tidak bergerak. Belum lagi harta uangnya, dinarnya dan seterusnya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Waruya, dan diriwayatkan annahu tasaddaqa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syatri malihi. Di zaman Rasulullah hidup, Abdurrahman bin Auf mensedekahkan setengah harganya, setengah hartanya, maaf. Thumma, kemudian tasaddaqa ba'd bi 40,000 dinar. Ketika Rasulullah masih hidup, Abdurrahman bin Auf bersedekah dengan 40.000 dinar. Kalau dirham itu sekitar 1 dirhamnya 50.000, dinar itu kurang lebih sekitar 1 juta. 1 dinar 1 juta. Abdurrahman bin Auf sedekahnya saja 40.000 dinar dikali 1 juta, 40 miliar. Sodakohnya itu ya, sodakohnya bukan hartanya, sekali lagi sodakohnya saja 40 miliar. Summa, bukan hanya uang, bukan hanya fulus, bukan hanya dinar. Hammala ala 500 faras fi sabilillah. Beliau berikan 500 kuda. Ingat bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memberikan kuda untuk para sahabat yang akan berperang. 500 kuda dibagikan, 500 mobil dibagikan. Kemudian hammala ala 500 faras. Setelah memberikan kudanya, bekal untuk para penunggang kuda juga diberikan. 1 kuda berapa harganya? Kudanya yang paling bagus, kuda perang. Yang pernah saya dengar harganya kurang lebih sekitar 3M. Kudanya si Fulan yang terkenal, salah seorang tokoh nasional, konon katanya kudanya itu sekitar 3M, 1 kuda perang. Itulah 3 dikali 500, 3M dikali 500 berarti sekian. Wa 500 rahilah kulluha fi sabilillah. 500 kuda dan 500 rahilah, 500 onta dengan perbekalan kulluha fi sabilillah, semuanya di jalan Allah. Ini harta Abdurrahman bin Auf ketika masih hidup. Jadi kalau membicarakan tentang hartanya tidak akan ada hentinya. Wa dzakara al-Bukhari, ini dalam Imam Bukhari fi tarikhihi, dalam tarikh Imam Bukhari, anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu awsa liman syahida Badran. Abdurrahman bin Auf berwasiat. Kalau tadi wasiatnya untuk istri-istri Rasulullah, sekarang wasiatnya untuk para sahabat yang masih hidup ketika Abdurrahman bin Auf meninggal di zaman Utsman bin Auf. Para sahabat yang ikut dalam perang Badar mendapatkan wasiat dari Abdurrahman bin Auf, harta wasiat dari Abdurrahman bin Auf. Awsa liman syahida Badran mimman baqiya minhum, yang masih tersisa, likulli wahid, setiap orang 400 dinar.
400 dinar satu orang. Berapa sahabat yang ikut dalam perang Badar? Jumlahnya sekitar 313 orang. Memang tidak disebutkan berapa jumlah orang sahabat yang tersisa, sahabat ahli Badar. Katakanlah yang tersisa, katakanlah 100. Katakanlah 100 sahabat. Abu Bakar sudah meninggal di zaman Utsman bin Affan, Umar sudah meninggal, kemudian Mus'ab bin Umair meninggal, dan seterusnya. Katakanlah 100 dikali 400 dinar berarti 40.000 dinar, dikali 1 juta berarti 40 miliar. 40 miliar lagi. Itu wasiatnya, sekali lagi. Tadi 20 miliar itu untuk istrinya Rasulullah, kebun, dan itu kebunnya. Belum kalau misalkan kebun ketika ketika panen, itu belum dihitung. Ketika panen belum dihitung, dan seterusnya. 40 miliar untuk sahabat yang Badar, 20 miliar untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awsa, nah ini tadi. Ini masih hadis riwayat Bukhari. Wa awsa likulli wahidatin min ummahatil mu'minina bimablaghin katsir. Kemudian mewasiatkan untuk setiap istri-istri Rasulullah yang masih tersisa mablagh katsir. Kalau tadi itu aset yang tidak bergerak, kalau ini uangnya, kata Imam Bukhari, uang yang tidak terhingga, mablagh katsir. Saking banyaknya sampai tidak bisa disebutkan berapa jumlahnya. Mablaghin katsir. Hatta sampai qalat ummul mukminin Aisyah, Siti Aisyah berkomentar. Siti Aisyah termasuk yang mendapatkan bagian dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Saqahullahu minas salsabil. Allah Subhanahu wa taala menuangkan kepada Abdurrahman bin Auf minas salsabil. Kiasan dari Siti Aisyah, begitu banyaknya harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dulu punya harta, itu peninggalannya sekali lagi, miliaran, ratusan miliar, triliunan. Dimulai dari nol. dimulai dari nol. Dari minus bahkan, dimulai dari minus. Dan kisah yang tadi kita sampaikan di zaman Utsman bin Affan, ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari kota Madinah dengan 700 ontanya, dengan seluruh barang dagangannya, seluruh omsetnya disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk penduduk Madinah. Sampai kata Siti Aisyah, saya berharap, ini Siti Aisyah yang berharap, saya berharap Abdurrahman bin Auf bisa masuk surga tidak dengan merangkak, tapi dengan jalan kaki. Tapi dengan jalan kaki. Meninggal di usia 75 tahun di zaman khilafah Utsman bin Affan, dengan berbagai macam keutamaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya ingin menyampaikan dengan slide skema bagaimana Abdurrahman bin Auf menguasai pasar kota Madinah, insya Allah. Sebelum kita membahas tentang pertemuan berikutnya tentang siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas, insya Allah saya menjanjikan pertemuan berikutnya dengan slide, dan slide-nya insya Allah sedikit akan kita bahas bagaimana cara Abdurrahman bin Auf menguasai pasar kota Madinah, insya Allah di minggu depan, mudah-mudahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.